Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delpianora dengan NIM 1911020003 dengan mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Wahyu Lius Sen SEM. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan materi perencanaan usaha baru, yaitu pembahasannya tentang menganalisis aspek-aspek perencanaan usaha. Aspek-aspek perencanaan usaha. Sebelum kita pergi apa itu perencanaan usaha, kita sebagai pengusaha harus tahu apa arti perencanaan usaha. Perencanaan usaha adalah serangkaian tindakan kita yang akan dilakukan untuk masa yang akan datang untuk mencapai keinginan kita dan apa yang akan tercapai masa yang akan datang. Adapun menurut Stanhope dan John F. Burgess, teman-teman, wirausaha adalah mengelola, mengorganisir, berani, menanggung risiko untuk menciptakan usahanya yang baru dan peluang usaha. Yang B, kita akan membahas aspek-aspek perencanaan usaha. Aspek-aspek perencanaan usaha sangat banyak aspek-aspeknya. Yang pertama, comprehensive planning. Comprehensive planning adalah perencanaan di mana pelaku usaha mengembangkan dan menerapkan strategi dengan orientasi dengan tujuan yang tinggi dalam jangka waktu yang panjang dan praktik yang tinggi. Yang kedua, critical point planning, di mana strategi atau isu-isu yang muncul akan diselesaikan pertama dan diterapkan isu-isu yang lain untuk ditangani terlebih dahulu. 3. Opportunistic strategi, yaitu perencanaan terbentuk strategi yang secara aktif mengamati lingkungan, aktif mengambil lingkungan untuk peluang bisnis dan bertindak atas peluang yang baru. Yang keempat, reactive approach, yaitu tindakan yang diambil oleh pelaku wirausaha didorong karena situasi yang sedang terjadi dan tidak didasarkan pada minimnya informasi. Proaktif, yaitu tidak yang lebih aktif dan terencana. Yang kelima, aspek pasar dan pemasaran. Ada 3 hal yang harus perlu kita perhatikan dalam aspek pemasaran. Yang pertama, menentukan target pasar. Yang kedua, melakukan analisis pasar. Yang ketiga, memuaskan pelanggan. Menentukan target pasar itu, kita harus tahu apa yang tren dalam zaman sekarang, contohnya produk atau pakaian. Yang kedua, melakukan analisis pasar. Kita harus tahu dan berpikir dengan luas apa yang harus kita analisis dalam pasar. Yang ketiga itu memuaskan pelanggan. Contohnya saja pakaian, kita harus tahu apa yang banyak diminati oleh masyarakat tentang produk-produk yang menarik berupa warna, bentuk, dan lain-lain. Yang keenam, aspek teknis dan produksi. Dalam aspek teknis dan produksi, kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, desain produk dan jasa. Dalam desain produk dan jasa, kita harus mendesain produk ini lebih menarik tampilannya, bentuknya, warnanya, agar masyarakat nantinya tertarik dengan produk kita ini. Yang kedua, manajemen kualitas. Kita harus dalam membuat produk, kita harus membuat kualitasnya yang tinggi atau menarik konsumen. Yang ketiga, perencanaan proses dan kapasitas. Kita harus tahu dan berpikir
mana prosesnya yang lebih baik dan kapasitasnya yang menarik nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon undur diri.